Oke, what's up, coy? Ya, jadi kemarin itu timnas kita yang U23 itu di Piala Asia melawan Qatar U23. Nah, kita mau bahas sedikit. Kita itu berada satu grup sama Qatar, Australia, Yordania, dan juga Indonesia. Memang dari segi rank FIFA sangat jauh ya. Dan perlu kalian ingat bahwa U23 ini bukanlah kalender FIFA. Nah, kita bahas dulu untuk starternya timnas Indonesia nih. Di gawangnya ada Nando Ari, terus juga ada Rio Fahmi, Muhammad Ferrari, Komang Teguh, Rizky Rido sebagai kapten, terus juga ada Pratama Arhan, Arkan Fikri, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, dan juga Rafael Strike. Oke, dari segi pertandingan itu dari segi statistik kita lihat sedikit bahwa kita lebih menguasai bola 56% banding 44%, terus juga total tembakan pun juga kurang lebih nggak jauh-jauh beda 10 dengan 8. Terus juga ya memang yang jadi sangat pertanyaan di sini adalah terlalu banyak kartu merah. Jadi Indonesia itu di babak kedua itu Ivar Jenner yang sebelumnya dapat kartu kuning itu dapat kartu kuning kedua. Padahal ketika itu bola itu sih discussable sih menurut gua. Karena posisi Jenner itu ketika dia ngambil bola terlihat mungkin wasit melihat bahwa kakinya menyentuh uh, kakinya pemain Qatar. Tapi terlihat dari VAR ataupun replaynya pun juga terlihat seperti kayak mungkin agak sedikit tersentuh sedikit tapi itu nggak layak dapat kartu dan jadi pertanyaan kenapa itu harus kartu merah gitu. Nah setelah walaupun kita bermain dengan 10 orang kita juga bisa melawan dengan cukup bagus gitu beberapa peluang-peluang tapi sayangnya memang gol-gol Qatar ini sebenarnya Qatar gak bagus-bagus banget kalau untuk U23 ini kita lihat golnya yang pertama dari penalti dan yang penalti memang mungkin layak diberikan penalti karena sikutnya Rizky Ridho itu mengenai pemainnya Qatar. Tapi debatable lah kalau menurut gua dan juga ini yang sangat disayangkan dari para wasitnya entah itu wasit VAR entah itu wasit tengah ketika Qatar melakukan pelanggaran itu benar-benar ketika Indonesia melakukan pelanggaran itu benar-benar dicek oleh VAR dan pelanggaran sedikit mungkin bisa potensi pelanggaran dan juga dapat kartu gitu. Sedangkan yang dilakukan Qatar pun mainnya juga cukup kasar kalau menurut gua. Dia bermain tapi sayangnya jarang sekali wasit melihat VAR untuk pelanggaran-pelanggaran Qatar gitu. Dan ya ini menurut gue sih agak agak sangat disayangkan. Tapi memang karena Qatar ini mungkin karena faktor tuan rumah ya. Tapi ya keputusan-keputusan wasit ini agak sangat-sangat gimana ya? Mungkin lebih merugikan ke Indonesia sih. Dan kita lihat juga kalau gue bilang permainan Qatar itu nggak bagus-bagus banget. Jadi terbukti dari golnya, dari corner, dari penalti yang pertama, terus yang kedua adalah dari free kick. Nah, yang sangat disayangkan adalah ketika free kick Qatar ini, pemain Indonesia itu cuma pagarnya 2 orang doang gitu. Seharusnya ini cukup titik-titik yang berbahaya dan juga harus memang uh, pagarnya jangan sampai 2 gitu. Jadi otomatis pemain Qatar bisa nembak langsung menuju ke arah gawang dengan sangat nyaman karena kurangnya pagar dari kita sendiri. By the way untuk dari segi permainan memang timnas kita nggak bermain-main bagus-bagus banget. Memang nggak terlalu banyak peluang berbahaya walaupun menguasai bola di babak sendiri. Tapi ketika di final atau di bagian depan mereka itu agak kebingungan gitu. Entah karena kita kekurangan pemain bermain dengan 10 orang bahkan 9 orang Sananta juga kena kartu merah gitu karena menyentuh uh, kaki pemain ketika pemain belakangnya Qatar gitu. Dan itu menurut gue sih gimana ya, walaupun mungkin terlihat wasit ini agak mencurangi kita gitu dalam tanda kutip, tapi harusnya kita juga bermain lebih tenang dan juga jangan sampai terprovokasi gitu. Dan yang sangat menyedihkan adalah ketika Qatar sudah unggul, mereka itu banyak sekali mungkin gue bilang terlalu banyak drama gitu. Jadi kayak ada yang guling-guling lah, keram lah, dan itu bahkan sedikit-sedikit diberhentikan oleh wasit gitu. Dan juga
waktu tetap dicatat sebagai tambahan waktu. Tapi kan ini kan ketika open play itu mempengaruhi mental para pemain sebenarnya. Dan ini juga harusnya untuk tim sebesar Qatar yang punya rank FIFA cukup tinggi gitu, harusnya nggak perlu melakukan drama-drama yang kayak cedera sedikit-sedikit, jatuh sedikit-sedikit, apalah segala macam, kram dan lain-lain. Ya, tapi kita nggak bisa pungkiri juga bahwa ini adalah tuan rumah. Qatar adalah tuan rumah dan kita pun juga sebenarnya kita bisa melawan dengan Qatar. Kita 11-12 lah sama Qatar untuk U23 ini. Karena terbukti dari gol-gol mereka, mereka nggak ada dari open play, mereka dari penalti dan juga free kick gitu. Dan ya let's see lah, kita bakal akan melawan Australia dulu ya kalau nggak salah ya. Kita akan melawan Australia itu hari Kamis kalau nggak salah, dan juga baru akan ketemu Yordania kayaknya. Dan ini mungkin minimal kalau kita mau lolos kita harus menang sekali dan juga imbang gitu. Karena ya walaupun ini bukan kalender FIFA tapi paling tidak apa ya istilahnya kita juga harus bisa lolos gitu. Walaupun memang di pertandingan berikutnya gak ada Ivan Jenner, gak ada Ramadan Sananta karena akumulasi kartu. Tapi ya kita nggak pernah lihat kan, kita nggak pernah tahu U23 Australia seperti apa, U23 Yordania seperti apa. Jadi kita nggak bisa ekspektasi lah bahwa mereka juga bermainnya seperti Qatar atau apa. Tapi mungkin kita bisa ngelawan sih, karena kita nggak tahu. Kalau mungkin dari segi senior memang rank FIFA-nya agak jauh, tapi untuk U23 kita nggak pernah lihat kan. Jadi semoga aja terus berharap untuk timnas, dan juga kekalahan dari Qatar ini harus sebagai motivasi dan juga untuk terus berkembang untuk laga-laga selanjutnya. Dan juga menariknya adalah mungkin setelah lawan Australia atau Jordania itu Justin Hubner akan main gitu. Dan juga dia akan membantu untuk lini pertahanan Indonesia semakin solid. Oke, itu hari Kamis tanggal 18 itu akan ketemu Australia, terus hari Minggu akan ketemu Yordania. Ya, segitu dulu video ini, dan semoga yang pertandingan ini sudahlah kita kalah 2-0, walaupun kita dari segi permainan mampu merimbangi, tapi semoga kita bisa menang di pertandingan selanjutnya. See you di video selanjutnya.